Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, definisi aset keuangan. Aset keuangan adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Aset keuangan dapat berupa aset berharga seperti saham dan obligasi, maupun instrumen keuangan yang lainnya seperti deposito jangka panjang, reksadana, dan derivatif. Aset keuangan memiliki nilai yang dapat diubah seiring waktu, tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Baik, selanjutnya macam-macam aset keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas. Ini termasuk uang tunai, deposito jangka panjang, dan surat berharga jangka pendek yang mudah dicairkan. Yang kedua, investasi saham. Investasi saham adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memberikan hak atas dividen dan hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang ketiga, obligasi. Surat berharga utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman. Yang keempat, reksadana. Yang keenam, valuta asing atau mata uang asing yang diperdagangkan di pasar valuta asing atau forex untuk tujuan investasi atau lindungan nilai hedging. Yang ketujuh, komoditas. Barang mentah atau bahan baku yang diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, minyak, dan gandum. Yang kedelapan, real estate. Investasi dalam properti fisik seperti tanah, bangunan, dan properti komersial. Yang kesembilan, ETF atau dana investasi yang diperdagangkan di bursa saham dan mengikuti indeks tertentu. Yang ke-10, surat utang, surat berharga yang mewakili utang dan penerbit kepada pemegang surat seperti sertifikat deposito, obligasi, korporasi, dan surat berharga negara. Yang berikut yaitu klasifikasi dan fungsi aset keuangan. Yang pertama, berdasarkan likuiditas. Yang pertama, aset keuangan liquid dan aset keuangan tidak liquid. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Yang pertama, aset pendapatan. Yang kedua, aset pertumbuhan. Yang ketiga, aset perlindungan. Yang keempat, aset spekulatif. Adapun fungsi aset keuangan yaitu yang pertama investasi, yang kedua perlindungan nilai, yang ketiga pendapatan, dan yang keempat spekulatif. Berikutnya sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan struktur dan mekanisme yang mengatur kegiatan keuangan dalam suatu negara atau wilayah. Yang pertama, lembaga keuangan. Yang kedua, pasar keuangan. Yang ketiga, regulatif keuangan. Yang keempat, infrastruktur keuangan. Dan yang terakhir, pendidikan keuangan. Berikutnya kita masuk contoh aset keuangan. Yang pertama, kas. Yang kedua, piutang. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, tangible asset. Yang kelima, intangible asset. Yang kelima, financial asset. Yang ketujuh, investasi. Yang kedelapan, aktiva lainnya. Yang ke-9, aktiva yang dapat dijual. Dan yang terakhir, aktiva yang tidak dapat dijual.